Assalamualaikum. Sekarang kita lanjutkan ya untuk membuat data dan formulir cetak untuk form dokumentasi konseling. Yuk kita bikin dulu. Di sini kita tulis lampiran 10, kemudian form dokumentasi konseling. Kemudian ada puskesmas titik 2. Kemudian jalan, ini mungkin maksudnya alamatnya puskesmasnya ya. Kemudian nama pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, alamat, tanggal konseling, kemudian nama dokter, diagnosa, nama obat, dosis, dan cara pemakaian. Kemudian ada riwayat alergi, keluhan, pasien pernah datang konseling sebelumnya. Kemudian tindak lanjut, terus bawahnya adalah tanda tangan pasien dan apoteker. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kalau ini kita klik begini, kemudian ini kita bikin untuk pemisahnya ya. Seperti ini kecil aja. Yang ini kita gedein, mungkin nanti untuk pengisian datanya biar agak lebar. Bisa kita atur juga apakah ini posisinya di tengah, kemudian jenis hurufnya apa, kemudian di set ukuran hurufnya, nama pasien 1 baris cukup, jenis kelamin cukup, tanggal lahir, alamat mungkin nanti agak lebar ya. Kemudian tanggal konseling, nama dokter, diagnosis juga mungkin nanti ada agak lebar, nama obat mungkin lebarnya lebih besar dari yang lain. Riwayat alergi, ya mungkin dideskripsikan nanti alerginya gimana, keluhan, dan yang tindak lanjut seperti ini. Nah, kira-kira begini, kemudian yang ini di tengah. Nah, judulnya di merger ya selnya. Mungkin kalau judul bagus kita kasih garis bawah, terus yang ini lampiran 10 biasa. Oke, puskesmas mungkin langsung kita isi karena nama puskesmasnya pasti tetap ya, misalnya Puskesmas Sehat 1. Kemudian alamatnya di Jalan Asri 2 nomor 20. Misalnya begitu. Nah, kemudian datanya nanti kita taruh di sini ya, di kolom G atau kolom H bolehlah. Ini sudah tidak kita gunakan, bisa kita hapus aja. Jangan lupa kalau main Excel nanti di tengah-tengah dihapus ya teman-teman, di save maksud saya. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste dengan transpose ya di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini nanti adalah untuk nomor data. Seperti biasa, nanti nomor data akan kita entrykan di sini, gitu. Nomor datanya ini ya. Nah, kemudian bisa kita langsung isikan ya. Kita cek dulu di sini nama pasien, jenis kelamin. Jenis kelamin mungkin tinggal memilih ya, L atau P. Caranya bisa kita pakai data validasi, kemudian kita ambil list, kemudian kita ketik paling pilihannya laki-laki, kemudian perempuan, gini kan ya. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi kita bisa pilih apakah dia L ataukah dia P. Gitu, kemudian untuk yang bisa memilih mungkin ini, pasien pernah datang konseling sebelumnya, berarti jawabannya kan bisa ya, kemudian atau tidak gitu ya. Apakah sudah datang sebelumnya atau ini pilihannya bisa. Oke, kemudian jangan lupa ini petugasnya, apotekernya namanya siapa? Apoteker. Nah, seperti ini. Oke, kita coba masukkan aja datanya. Mungkin untuk memisahkan ini judul kita bold seperti ini. Kemudian nama pasien misalnya Nyonya C, kemudian jenis kelaminnya kita akan pilih dia perempuan,
tanggal lahirnya misalnya 1 Januari tahun 1995, alamatnya mungkin kita agak lebarkan sedikit seperti ini. Alamatnya mungkin di Jalan Percobaan 1 nomor 20. Oke, tanggal konseling hari ini. Nah, kalau hari ini teman-teman tinggal klik aja Ctrl+2. Seperti ini saya klik Ctrl+2, maka akan langsung muncul tanggal hari ini, kemudian Enter. Seperti itu ya. Kemudian nama dokter, misalnya dokter S, kemudian diagnosisnya, misalkan teman-teman menggunakan kode aja juga boleh sih, kode ICD-10 itu ya. Atau misalnya diagnosisnya pakai kode ICD-10 itu ya, bebas, kode apa diisi aja. Kemudian nama obat, dosis dan cara pemakaian, misalnya berarti nama obatnya misalnya allopurinol misalkan, kemudian 100 mg, cara pemakaiannya misalnya per oral, kemudian dosisnya misalnya 2 kali sehari 1 tablet. Seperti itu. Riwayat alergi misalnya tidak ada, kemudian keluhannya setelah minum mata rasanya penglihatan jadi kabur misalkan. Ini simulasi aja ya, artinya tidak sungguh-sungguh terjadi. Apakah pasien pernah datang konseling sebelumnya? Oh, belum pernah. Nah, ini tindak lanjutnya kemudian kita apakan nih? Misalnya bisa aja kemudian diklik di sini diberikan edukasi untuk pasien melakukan apa gitu ya. Nah, seterusnya. Nah, kemudian apotekernya misalnya disebutkan namanya Mbak T S Farm, APT titik gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini data nomor 1 gitu kan. Maka kita pingin ketika kita klik di sini nomor 1 nanti akan muncul datanya pasien nomor 1 gitu. Maka kita bisa cari di sini sama dengan VLOOKUP ya. Carilah ini, kemudian di tabel yang ini. Nah, seperti ini sampai di akhir dan barisnya kosongin aja. Kemudian kalau misalnya ada, nanti kita minta dituliskan kolom yang kedua gitu ya. Kolom T begini, 2. Nah, seperti ini, nyonya C. Nah, maka kita bisa pakai, kita absolutkan ya, seperti ini. Kemudian kita copy lagi, tapi minta kolom yang ketiga. Kemudian sama juga kolom yang keempat. Begitu seterusnya. Tanggal lahir nanti kita set aja dia sebagai tanggal. Di sini kita bisa pilih, ya. Bisa di custom sini kita cari yang, nah seperti ini. Nah, tanggal 1 Januari 95 mungkin mepet kiri aja. Kemudian sama alamatnya juga kita pakai berarti baris yang ke-5. Kemudian ini berarti kolom yang ke-6. Tanggal juga sama ya. Nah, ini kalau kita mau ambil dari di sini, kita tinggal format painter, kemudian kita ambil di sini. Ya, terus nama dokter kita juga pakai yang kolom yang ke-7, kemudian lagi kolom yang ke-8, kemudian di sini kolom yang ke-9, kemudian lagi kolom yang ke-10, ini kemudian kolom yang ke-11, kemudian kolom yang ke-12. Nah, seperti ini. Kemudian nama pasiennya tentunya tinggal merujuk ke data ini. Dan nama apotekernya kita pakai data yang ini, tetapi kita merujuk ke kolom ke-13. Nah, kolom 13 itu di sini ya. Berarti di sini berarti kolom ke-14. Oke, sudah. Tinggal kita rapikan aja. Mungkin ini untuk tanda tangan, jadi kita kasih space ini. Dia di rata paling bawah dan dia posisi di tengah, seperti ini. Ya, nama pasien, apoteker. Kemudian ini di baris ini mungkin nanti bisa di wrap supaya dia bisa
datanya rapi, dan ini data puskesmas bisa kita blok seperti ini. Nah, sudah selesai teman-teman, misalnya mau memisahkan antara data dengan tanda tangannya, ini tinggal ditaruh di bawah seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita klik aja seperti ini, kemudian kita print area ya. Oh, mau dibikin seperti yang tadi, tabel yang tadi dibuat dalam bentuk tabel, boleh. Misalkan begini, kita ambil, nah kayak gini udah jadi. Nah, sekarang kita cetak ukurannya, kemudian potret, marginnya kita pilih dan kita cetak. Nah, seperti ini. Nah, mungkin untuk supaya lebih rapi posisinya ditaruh di tengah juga bisa gitu, atau kolomnya dibesarkan juga bisa, jadi supaya satu halaman full ya. Begitu. Nah, kita coba di data yang nomor 2 ya. Misalnya Tuan B, kemudian jenis kelaminnya, berarti kita bisa memilih ya. Ini berarti bisa kita copy ke bawah ya. Tinggal kita copy aja. Jadi nanti kita tetap bisa memilih di sini ya. Kemudian tanggal lahirnya misalnya 31 Januari 1968. Kemudian alamatnya Jalan Rata-Rata nomor 14 misalkan. Tanggal konseling hari ini, ingat. Kemudian dokternya misalnya dokter P, kemudian diagnosenya misalnya begini, kemudian nama obatnya, nama obatnya misalnya ada antibiotik misalkan ya. Ini kemudian dia dosisnya 2 kali sehari 1 tablet per oral, kemudian riwayat alergi, misalnya ada penisilin, gatal, merah gitu ya. Kemudian keluhannya setelah minum obat, terus kulit jadi gatal, merah-merah, dan mata berair, misalkan begitu. Kemudian pasien pernah datang sebelumnya tidak, gitu. Itu bisa kita copy juga ke bawah seperti ini ya, supaya nanti kita bisa memilih. Saya sudah pernah datang sebelumnya belum? Sudah gitu. Nah, atau belum ya, misalnya ini kan datanya baru 2 ya, misalnya datanya banyak nanti bisa dicari. Begini, kemudian tindak lanjutnya edukasi pasien mengalami reaksi alergi beta laktam gitu kan ya. Kemudian misalnya rekomendasikan antihistamin, atau misalnya dirujuk ke dokter misalkan, atau seperti apa tindak lanjutnya bebas sih. Kemudian apotekernya misalnya Mas R, SI APT misalkan begitu. Nah, ini kita sebut datanya nomor data 2, maka kalau kita klik di sini data nomor 2, maka dia akan muncul datanya baris yang kedua, gitu ya. Misalkan ini kita ganti data nomor 4 dan 5, maka kalau kita panggil di sini data nomor 4 ya dia muncul gitu ya. Intinya dia akan merujuk ke sini. Itu saya kira teman-teman semoga bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Kalau ada kesulitan boleh kita pelajari bersama lagi nanti ya. Assalamualaikum.